Melanjutkan cerita sebelumnya. Hantu rimba. Siapa namamu? Tanya Lin Feng kepada pemuda yang memapahnya. Di organisasi tentara bayaran, aku terkenal dengan nama hantu rimba, balas pemuda itu. Lin Feng berpikir sejenak. Dia membutuhkan cukup banyak pasukan untuk menunjang keinginannya menumpas kejahatan. Aku berniat membuat pasukan yang hebat dari organisasi tentara bayaran. Apa kamu mau menjadi pengikutku? Tawarnya kepada hantu rimba. Aku memang bermaksud mengikutimu, Jenderal. Kamu sangat hebat dan aku sangat kagum akan hal itu. Tanpa berpikir panjang, hantu rimba menerima tawaran dari Lin Feng. Lin Feng tersenyum senang. Baiklah. Setelah aku memulihkan diri di markas, kita akan menuju ke hutan kegelapan untuk menemui tentara bayaran lainnya. Hutan kegelapan. Hantu rimba terbata-bata tidak percaya. Benar, kamu tidak perlu takut seperti itu. Hutan kegelapan tidak seperti yang kamu pikirkan, ujar Lin Feng. Hantu rimba tersenyum kecut. Hutan kegelapan merupakan salah satu hutan yang terlarang di kekaisaran ini. Banyak kultivator hebat yang mencoba memasukinya dan mereka tidak pernah kembali lagi keluar. Pada kenyataannya, aku telah berada di wilayah hutan kegelapan selama 5 tahun dan aku baik-baik saja. Ucap Lin Feng meyakinkan hantu rimba. Baiklah. Tidak ada salahnya aku mengikuti dan mempercayai kata-katamu. Balas hantu rimba. Aku sebenarnya memiliki sekitar 25 bawahan di organisasi. Mereka juga akan mengikutimu. Lanjutnya, Lin Feng mengangguk. Lebih banyak orang lebih baik. Tak lama, Lin Feng dan hantu rimba sampai di markas organisasi tentara bayaran. Lin Feng menuju ke sebuah barak, kemudian menelan pil obat untuk memulihkan diri. Sementara itu, hantu rimba menemui petugas markas untuk memberikan kepala patriark sekte tengkorak hitam. 1 jam berlalu, Lin Feng menyerap pil obat dan luka-lukanya berhasil sembuh dalam waktu yang terbilang sangat singkat. Lin Feng kembali keluar dari barak, menemui hantu rimba beserta 25 prajuritnya yang sudah bersiap untuk mengikuti Lin Feng. Apa kalian yakin akan mengikutiku? Tanya Lin Feng kepada hantu rimba dan 25 prajurit lainnya. Kami yakin, Jenderal. Balas hantu rimba. Kami membutuhkan pemimpin yang kuat untuk membuat nama kami bersinar di organisasi tentara bayaran, lanjutnya. Baiklah, ayo kita pergi, ajak Lin Feng. Wus. Lin Feng, hantu rimba dan lainnya melesat meninggalkan markas organisasi tentara bayaran ibu kota provinsi Bintang Biru. Mereka melompat dari atap satu bangunan ke bangunan lain dengan cukup cepat bagaikan sekelebat bayangan. Lin Feng akan kembali menuju ke hutan kegelapan. Namun sebelum itu, dia akan terlebih dahulu mampir ke sekte pedang api untuk menyerahkan pedang api emas kepada Patriark Zenli. Setelah beberapa waktu berlalu, Lin Feng dan pasukannya telah sampai di depan gerbang sekte pedang api. Jenderal, kenapa kita ke sini? Tanya hantu rimba. Sekte pedang api adalah sekteku. Aku akan berjumpa sejenak dengan Patriark sekte. Balas Lin Feng. Jadi, selain menjadi tentara bayaran, Jenderal juga merupakan murid sekte. Lin Feng mengangguk. Benar, ayo kita masuk. Ajaknya. Lin Feng, hantu rimba dan prajuritnya memasuki sekte pedang api tanpa halangan dari penjaga gerbang. Kedatangan mereka menjadi perhatian dari para murid sekte. Namun, Lin Feng dan lainnya tidak memperdulikannya dan langsung melesat menuju ke kediaman Patriark Zenli di puncak tertinggi Gunung Kunlun. Patriark Zenli, Patua Zhao, Tetua Zhang dan ketua lainnya ternyata sedang duduk berkumpul di sebuah gazebo yang ada di halaman rumah Patriark. Patua Zhao melihat Lin Feng. Bocah, kamu sudah kembali dan siapa mereka? Tunjuknya ke hantu rimba dan 25 prajurit lainnya. Lin Feng mengangguk, kemudian berkata, mereka adalah para tentara bayaran. Tetua Zhang menatap dengan seksama. Hantu rimba dan prajuritnya tentara bayaran. Sudahlah. Tidak perlu pedulikan mereka. Aku telah berhasil mendapatkan pedang api emas. Ujar Lin Feng kemudian mengeluarkan pedang api emas dari cincin ruang dimensinya. Patriark Zenli menatap pedang api emas tanpa berkedip. Itu pedang api emas. Kamu berhasil mendapatkannya.
Lin Feng mengangguk, kemudian memberikan pedang api emas kepada Patriark Zenli. Para petinggi sekte pedang api sangat senang melihat pedang api emas kembali ke tangan sekte mereka. Dengan pedang api emas ini, nama sekte pedang api akan kembali bersinar. Tidak hanya di Provinsi Bintang Biru tapi juga di Kerajaan Istana Bintang. Ujar Patriark Zenli. Lin Feng sangat penasaran dengan kehebatan pedang api emas. Sehebat apa pedang api emas itu? Tanya Lin Feng. Patriark Zenli mengangkat pedang api emas ke langit. Kemudian berkata dengan penuh semangat dan keyakinan. Dengan pedang api emas, kita bisa mengalahkan sekte Gunung Petir. Ayo, kita serang mereka untuk melihat kehebatan pedang api emas ini. Patua Zhao, Tetua Zhang dan tetua lainnya hanya mengangguk menyetujui Patriark Zenli. Mereka sebelumnya telah berdiskusi tentang penyerangan yang akan mereka lakukan ke sekte Gunung Petir jika Lin Feng berhasil mendapatkan pedang api emas. Lin Feng menatap tajam para petinggi sekte. Apa kalian yakin? Sekte Gunung Petir terlalu banyak membuat masalah untukmu dan juga sekte pedang api. Kita telah sepakat untuk menyerang mereka sebagai rasa syukur karena kamu berhasil mendapatkan pedang api emas. Jawab Patriark Zenli. Kapan kalian akan menyerang mereka? Tanya Lin Feng. Beberapa hari lagi kita akan melesat menuju sekte Gunung Petir dan memberi mereka pelajaran. Jawab Patriark Zenli. Lin Feng memutuskan mengikuti apa yang para petinggi sekte rencanakan. Dia akan menyerap pil embun biru terlebih dahulu, dan menginap di sekte beberapa hari sebelum ikut menyerang sekte Gunung Petir. Kesempatan langka. Di ibu kota Provinsi Bintang Biru, nama Lin Feng sebagai jenderal bercadar hitam menjadi sangat terkenal di kalangan warga ibu kota. Jenderal bercadar hitam menjadi perbincangan hangat di kedai-kedai kecil, restoran, pasar, maupun tempat-tempat keramaian lainnya. Warga ibu kota membicarakan dan memujinya, karena berhasil mengalahkan Patriark Sekte Tengkorak Hitam. Selama 3 hari, Lin Feng berkultivasi menyerap pil embun biru di kediamannya, di Sekte Pedang Api. Kultivasinya meningkat 1 tingkatan menjadi tahap pemula keempat. Sementara itu, para tentara bayaran menunggu dan menjaga di halaman rumah Lin Feng. Mereka menjadi sedikit akrab dengan Xiao Yuli, Wang Ru dan Min Chu yang sering mengunjungi rumah Lin Feng. Xiao Yuli, Wang Ru dan Min Chu juga sesekali akan berlatih tanding dengan para tentara bayaran. Lin Feng keluar dari rumahnya setelah selesai menyerap pil embun biru. Xiao Yuli, Wang Ru dan Min Chu sudah berada di depan rumah menunggunya keluar. Kakak Feng, apa kamu sudah siap menyerang Sekte Gunung Petir? Tanya Xiao Yuli. Aku selalu siap kapanpun Lier. Balas Lin Feng. Kami juga siap menyerang mereka. Sahut Wang Ru dan Min Chu. Lin Feng mengerutkan alisnya, apa kalian bertiga juga akan ikut? Yang aku tahu, hanya murid dalam dan murid intilah yang akan ikut berperang melawan Sekte Gunung Petir. Kita tidak akan menyia-nyiakan kesempatan langka ini. Balas Xiao Yuli. Benar, meskipun ini pertama kalinya kita bertiga mengikuti perang, kami sudah menyiapkan diri. Sahut Wang Ru. Min Chu hanya mengangguk, kami bertiga sudah membicarakannya dengan Patriark Zenli dan dia menyetujui kami ikut berperang. Terangnya, kapan kita akan berperang? Tanya Lin Feng. Kita akan menuju ke Sekte Gunung Petir hari ini. Para petinggi sekte sudah bersiap di kaki Gunung Kunlun. Jawab Xiao Yuli. Baiklah, ayo kita ke sana. Ajak Lin Feng. Lin Feng, Xiao Yuli, Wang Ru, Min Chu, hantu rimba dan prajuritnya melesat ke kaki Gunung Kunlun. Di sana para petinggi sekte sudah menunggu mereka. Bocah, akhirnya kamu datang juga. Apa kamu sudah siap? Tanya Patua Zhao kepada Lin Feng. Aku sudah siap. Balas Lin Feng. Kemudian, Lin Feng bertanya. Rencana apa yang kalian persiapkan untuk mengalahkan Sekte Gunung Petir? Hahaha. Kami tidak memiliki rencana. Kekuatanlah yang akan berbicara. Ujar Patriark Zenli. Lin Feng menghela nafas. Apa kekuatan kita mampu melebihi Sekte Gunung Petir? Dengan pedang api emas di tangan kita, aku sangat yakin bisa melampaui mereka. Balas Patriark Zenli. Tetua Zhang yang sudah tidak sabar mulai angkat bicara, sudahi percakapan kalian. Ayo,
Kita menuju Gunung Petir dan hancurkan mereka. Baiklah, ayo. Kita hancurkan mereka, ujar Patriark Zenli. Kemudian, Patriark memandangi puluhan ribu murid sektenya yang juga sudah bersiap di kaki Gunung Kunlun. Patriark Zenli berkata dengan lantang kepada puluhan ribu prajurit sektenya. Hari ini, kita akan mengukir sejarah mengalahkan sekte Gunung Petir. Dengan pedang api emas di tangan kita, mari kita beritahukan kepada dunia bahwa sekte pedang api merupakan sekte terhebat di Provinsi Bintang Biru. Hidup sekte pedang api, hidup sekte pedang api. Ayo kita hancurkan sekte Gunung Petir, teriak puluhan ribu murid sekte dengan penuh semangat. Wus, wus, wus. Patua Zhao, Tetua Zhang dan tetua lainnya melesat memimpin pasukan sekte mereka. Lin Feng dan lainnya pun tidak mau ketinggalan dan melesat mengikuti para petinggi sekte. Pasukan sekte pedang api melesat melewati pinggiran desa maupun kota. Mereka tidak mau pergerakan puluhan ribu pasukan sekte membuat desa maupun kota menjadi gaduh. Kakak Feng, apa kamu pernah ikut berperang? Tanya Xiao Yuli sambil melesat. Aku pernah memimpin ratusan tentara bayaran menghabisi manusia barbar gunung es di Provinsi Dandong. Dan juga menghancurkan klan Huang yang ada di kota Kincir Angin. Balas Lin Feng. Saudara Peng, bagaimana perasaanmu membunuh seseorang? Tanya Wang Ru yang juga melesat di dekat Lin Feng. Aku sangat senang membunuh orang-orang yang jahat dan memang pantas untuk dibunuh. Min Chu menelan ludah, kami belum pernah membunuh seorang pun. Dan ini adalah peperangan pertama kami. Aku harap, Saudara Feng mau melindungi kami. Ujarnya. Tentu saja. Aku akan berusaha melindungi kalian dan pasukan sekte pedang api sebisaku. Pasukan sekte pedang api terus melesat. Dan beberapa hari kemudian mereka sampai di dekat wilayah sekte Gunung Petir. Seperti namanya, sekte Gunung Petir berada di sebuah pegunungan yang dinamakan Gunung Petir. Di puncak gunung itu sering terjadi petir sehingga dijuluki sebagai Gunung Petir. Pasukan sekte pedang api sedikit demi sedikit mulai terlihat oleh penjaga gerbang. Musuh. Ada musuh mendekat. Teriak salah satu penjaga gerbang. Dia kemudian menabuh sebuah gendang besar tanda bahaya. Dung, dung, dung. Patriark Hu langsung keluar dari kediamannya. Dia melesat, menuju ke gerbang sekte dan naik ke tembok pertahanan di atas gerbang sekte. Patriark Hu melihat kerumunan pasukan yang melesat ke arah gerbang. Apa yang terjadi? Siapa yang berani menyerang sekte Gunung Petir? Entahlah, kami tidak tahu Patriark. Balas penjaga gerbang. Suruh pasukan bersiap. Kita akan berperang melawan orang-orang bodoh yang mencari mati di sekte Gunung Petir ini. Perintah Patriark Hu. Wus, wus, wus. Beberapa tetua sekte pun dengan cepat berdatangan ke tempat Patriark Hu. Patriark, siapa yang berani dengan sekte Gunung Petir? Tanya mereka. Pasukan sekte pedang api mulai mendekat ke arah gerbang sekte. Patriark dan para tetua mulai melihat wajah orang-orang yang akan menyerang sekte mereka. Lihat itu. Bukankah itu Patriark Zenli dan para tetua sekte pedang api? Bagaikan monster. Lihat itu. Bukankah itu Patriark Zenli dan para tetua sekte pedang api? Tunjuk tetua sekte Gunung Petir ke arah kerumunan pasukan sekte pedang api. Mereka benar-benar mencari mati. Desah Patriark Hu. Tak lama, puluhan ribu pasukan sekte Gunung Petir sudah berkumpul dan bersiap. Ayo, kita sambut mereka di luar gerbang sekte. Teriak Patriark Hu kepada puluhan ribu prajurit sektenya. Jika perang terjadi di dalam sekte, bangunan-bangunan sekte mungkin akan hancur. Patriark Hu merasa akan lebih leluasa berperang di luar sekte. Penjaga, buka gerbangnya. Perintah salah satu tetua. Penjaga pun langsung membuka gerbang sekte. Patriark Hu dan para tetua melesat keluar dari gerbang diikuti oleh puluhan ribu pasukan sekte mereka. Tak lama pasukan sekte pedang api dan pasukan sekte Gunung Petir saling berhadapan. Wus. Patriark Hu mengeluarkan aura membunuh yang sangat kuat. Membuat Patriark Zenli, Tetua Zhang dan tetua lainnya dari sekte pedang api tidak bisa bernapas. Zenli, apa maksudmu membawa pasukan sektemu? Patriark Zenli memegangi lehernya karena sesak napas.
Karena kekuatannya yang lebih lemah dari Patriark Hu membuatnya tidak bisa menekan aura membunuh dari Patriark Hu. Wus! Patua Zhao tidak tinggal diam. Dia memudarkan aura membunuh dari Patriark Hu agar Patriark Zhenli dan lainnya kembali bisa bernafas. Patriark Zhenli bernafas lega kemudian menjawab, Patriark Hu, kami datang ke sini untuk menghancurkan sektemu. Hahaha, apa kalian sedang bermimpi di siang bolong? Tawa Patriark Hu diikuti oleh para tetua sekte Gunung Petir lainnya. Cih, Patriark Zhenli meludah meremehkan sekte Gunung Petir. Kalian telah memburu salah satu murid kami, dan selalu mengintimidasi sekte kami. Kami tidak akan terlalu lama diam atas sikap kalian. Lin Feng membuka cadarnya, kemudian melangkah maju ke depan. Dia memandangi Patriark Hu. Patua, apa kamu yang telah menyebarkan wajahku ke seluruh provinsi Bintang Biru? Patriark Hu menatap tajam Lin Feng, lalu berucap, bajingan, kamu yang telah membunuh murid kesayanganku. Dan sekte pedang api ternyata melindungimu. Aku tidak akan mengampuni kalian. Hahaha. Patua Zhao tertawa. Patua, apa yang kamu tertawakan? Patriark Hu tampak sangat marah. Sebenarnya, akulah yang membunuh murid kesayanganmu. Balas Patua Zhao. Kurang ajar. Kalian benar-benar mencari mati. Serang. Teriak Patriark Hu untuk memulai peperangan. Patriark Hu melesat ke arah Lin Feng. Namun, langkahnya dihalangi oleh Patua Zhao. Akulah lawanmu, ujar Patua Zhao. Patua Zhao dan Patriark Hu mulai saling bertarung. Sementara itu, Patriark Zhenli mengangkat pedang api emas ke atas langit. Dia melukai jari telunjuknya, kemudian darah yang keluar dari telunjuknya dia bubuhkan ke bilah pedang api emas. Pedang api emas mengeluarkan aura kemasan yang sangat pekat. Pedang api emas merupakan pusaka tingkat suci di kerajaan Istana Bintang. Pusaka tingkat suci sangatlah langka. Tidak ada pusaka yang bisa menandinginya. Begitupun dengan pusaka-pusaka milik sekte Gunung Petir. Itulah yang membuat Patriark Zhenli percaya diri menyerang sekte Gunung Petir. Patriark Zhenli, tetua Zhang dan tetua lainnya dari pedang api melesat menyerang para tetua sekte Gunung Petir. Begitupun dengan pasukan masing-masing sekte yang memulai pertempuran. Seketika, perang terjadi antara pasukan sekte pedang api dengan pasukan sekte Gunung Petir. Para petinggi sekte melawan para petinggi. Sementara murid melawan murid masing-masing sekte. Lin Feng menyadari, jika dia tidak mampu melawan para petinggi sekte Gunung Petir. Dia berpikir untuk membunuh banyak pasukan sekte Gunung Petir. Dia melesat bagaikan bayangan diikuti oleh hantu rimba dan prajuritnya menerobos kerumunan pasukan sekte Gunung Petir. Serak, serak, serak. Lin Feng bergerak bagaikan monster. Baru saja dia memulai pertempuran, puluhan murid sekte Gunung Petir langsung tewas terpenggal olehnya. Xiao Yuli, Wang Ru dan Min Chu menelan ludah melihat Lin Feng. Bagaimana Lin Feng bisa tersenyum saat membunuh lawannya? Lin Feng terus bergerak sambil memperhatikan para pasukan sekte pedang api. Jika ada yang terdesak, Lin Feng tiba-tiba akan muncul dan membantu mereka mengalahkan lawannya. Lin Feng seperti sedang menari dengan pedangnya. Setiap kali dia mengayunkan pedangnya, puluhan pasukan dari sekte Gunung Petir tewas di tangannya. Pedang menembus langit. Serak, serak, serak. Lin Feng membantu Xiao Yuli, Wang Ru dan Min Chu menghabisi lawan mereka. Kakak Feng benar-benar mengerikan. Kita bahkan belum membunuh satupun lawan. Gumam Xiao Yuli. Lin Feng kembali bergerak bagaikan bayangan. Menebas setiap pasukan musuh yang dia lalui. Meskipun dia telah membunuh banyak musuh, tapi anehnya pakaian yang dia kenakan masih terlihat bersih tanpa noda darah. Gerakan Lin Feng begitu lincah dan gesit. Bahkan dia mampu menghindari noda darah yang memuncrat saat dia menebas lawan-lawannya. Sementara itu, Patua Zhao terus beradu jurus dan teknik dengan Patriark Hu. Terang, terang, terang. Pedang milik Patua Zhao saling beradu dengan trisula milik Patriark Hu. Kekuatan mereka terlihat imbang dengan teknik-teknik yang sangat luar biasa. Tidak aku sangka, ada seseorang di tahapan Kaisar keempat di Sekte Pedang Api. Pantas saja kalian berani dengan kami, ujar Patriark Hu. Hahaha, apa kamu mulai ketakutan? Lebih baik kamu bersiap menerima kehancuran sektemu sebentar lagi.
Patua Zhao meremehkan kekuatan Sekte Gunung Petir. Kurang ajar. Rasakan ini. Wush. Patriark Hu menusukkan trisulannya ke arah Patua Zhao. Namun Patua Zhao dengan mudah menangkis dengan pedangnya. Mereka pun kembali beradu teknik dan jurus pusaka mereka masing-masing. Terang, serak, serak, terang, terdesak. Di area lain, Patriark Zhenli berhadapan dengan salah satu tetua Sekte Gunung Petir. Dia terlihat menguasai jalannya pertarungan dengan pedang api emas di tangannya. Tetua Zhang dan tetua lainnya juga terus berhadapan dengan para tetua dari Sekte Gunung Petir. Mereka sangat bersemangat untuk memenangkan peperangan. Sementara itu, Lin Feng dalam sekejap mulai diperhatikan oleh pasukan musuh. Mereka berkeringat dingin melihat Lin Feng yang membunuh bagaikan monster. Tarian pedang naga. Lin Feng menerobos pasukan musuh dan menewaskan mereka satu persatu. Sesekali, dia akan menyelamatkan rekannya yang terlihat kewalahan menghadapi musuh. Wus, wus, serak, serak. Lin Feng bagaikan sekelebat bayangan dan menari-nari di antara pasukan musuh. Puluhan demi puluhan pasukan musuh tumbang tak berkutik terkena tebasan pedangnya. Wus. Lin Feng melesat ke udara, pedangnya diacungkan dan kembali melesat ke permukaan tanah ke arah kerumunan pasukan musuh. Pedang gelombang kehancuran. Boom. Ratusan pasukan musuh berterbangan dan tanah di sekitarnya membentuk lubang kawah. Seketika, ratusan musuh yang terlempar tewas tak kuat menahan tekanan jurus pedang Lin Feng yang sangat mematikan. Patriark Hu melihat Lin Feng. Dia menjadi khawatir, karena Lin Feng telah menewaskan banyak murid sektenya. Sial. Bocah itu sangat mengerikan. Gumamnya. Kemana arah pandanganmu? Akulah lawanmu. Ujar Patua Zhao yang berhadapan dengan Patriark Hu. Tiba-tiba, Patriark Zhenli sudah berada di dekat Patua Zhao. Penatua Zhao, aku akan membantumu. Patriark Zhenli telah berhasil menewaskan tetua yang menjadi lawannya. Dia menebas tetua itu dengan pedang api emasnya. Patua Zhao menengok ke arah Patriark Zhenli. Baiklah. Lebih cepat mengalahkannya lebih baik. Ujarnya. Patua Zhao dan Patriark Zhenli langsung melesat mengeroyok Patriark Hu. Terang, terang, terang. Patriark Hu dengan bersusah payah menghindar dan menangkis serangan dari Patua Zhao dan Patriark Zhenli. Lalu Patriark Hu berucap, kalian berbuat curang. Seperti sekte aliran hitam saja. Ujarnya jengkel karena dikeroyok. Apa kamu tidak sadar diri? Sekte Gunung Petirlah yang seperti sekte aliran hitam. Kalian memang pantas untuk binasa. Balas Patua Zhao. Di sisi lain, Lin Feng terus saja menebas setiap pasukan musuh yang dilewati. Mereka mulai ketakutan kepada Lin Feng. Mereka menjauh dan menghindar dari jangkauannya. Lin Feng telah berhasil membunuh ribuan pasukan musuh, namun pakaiannya masih tetap bersih tanpa noda darah sedikitpun. Para murid sekte pedang api sangat senang berperang dengan Lin Feng. Lin Feng bertarung sambil tetap memperhatikan keadaan rekannya. Bahkan tak jarang, beberapa dari mereka diselamatkan olehnya. Tidak butuh waktu lama, jumlah pasukan sekte Gunung Petir semakin berkurang oleh Lin Feng. Mereka bercerai-berai karena Lin Feng membuat pasukan dari sekte pedang api dengan mudah membunuh lawan-lawan mereka. Pedang menembus langit. Tarian pedang naga. Pedang gelombang kehancuran. Lin Feng terus melesatkan tekniknya yang sangat mematikan. Pasukan musuh bukanlah tandingannya. Selain kemampuan kultivasinya yang dapat mengalahkan musuh, teknik jurus Lin Feng juga merupakan teknik tingkat tinggi. Pasukan musuh tidak bisa menghindar dari teknik dan jurusnya. Sementara itu, tetua Zhang dan tetua lainnya dari sekte pedang api telah berhasil membuat para tetua dari sekte Gunung Petir terdesak. Mundur. Saat peperangan masih terjadi, teriakan dari Patriark Hu terdengar nyaring. Dia merasa, sekte Gunung Petir sudah kewalahan menghadapi sekte pedang api. Oleh karenanya, dia menyuruh pasukan sektenya untuk mundur. Para tetua dan murid-murid sekte Gunung Petir mulai bergerak mundur. Begitupun dengan Patriark Hu yang bergerak mundur karena kewalahan menghadapi Patua Zhao dan Patriark Zhenli sekaligus. Jangan biarkan mereka memasuki gerbang sekte. Perintah Patriark Zhenli kepada pasukan sektenya. Pasukan sekte pedang api pun terus menyerang pasukan musuh tidak membiarkan mereka untuk mundur.
Patua Zhao dan Patriark Zenli juga bergegas menyerang dari sisi kanan dan kiri Patriark Hu. Mereka tidak akan membiarkan Patriark Hu mundur dan lolos dari kematian. Terang, terang, terang. Pedang Patua Zhao dan Patriark Zenli terus beradu dengan trisula milik Patriark Hu. Patriark Hu sudah kelelahan menghadapi mereka berdua. Darah pun sudah menetes dari beberapa bagian tubuhnya yang terkena sayatan pedang. Terang. Bunyi dentingan terdengar sangat nyaring. Patriark Hu tidak bisa lagi menahan serangan dari Patua Zhao dan Patriark Zenli. Pusaka trisula miliknya terlempar jauh. Patua Zhao tidak tinggal diam, dia langsung menendang dada Patriark Hu sesaat setelah trisula miliknya terlempar. Boom! Patriark Hu terpental beberapa meter ke belakang. Dia memuntahkan darah segar dan terlihat terengah-engah kelelahan, karena telah mengeluarkan banyak energi tenaga dalam. Patua Zhao langsung melesat untuk menebas kepala Patriark Hu. Namun, Patriark Hu berhasil menghindar dengan memutar tubuhnya. Dia kemudian berusaha untuk mengambil pusaka trisula miliknya kembali. Namun, Patriark Zenli melihat kesempatan. Saat ini, perhatian Patriark Hu menuju ke Patua Zhao. Dia melesat bersiap dengan pedang api emasnya. Pedang pembakar jiwa. Serak. Serangan pedang Patriark Zenli berhasil menebas tubuh Patriark Hu. Patriark Hu pun tewas dengan tubuh terpotong menjadi dua. Patua Zhao dan Patriark Zenli kemudian bergegas membantu tetua Zhang dan tetua lainnya. Tak butuh waktu lama, para tetua dari Sekte Gunung Petir pun satu demi satu tewas oleh para petinggi Sekte Pedang Api. Patriark Zenli melirik ke arah pasukan sektenya. Dia tercengang, setelah menyadari bahwa banyak pasukan musuh yang ternyata telah tewas dengan cara yang mengenaskan oleh Lin Feng. Patriark Zenli menatap tajam Lin Feng. Ini tidak sesuai rencana. Aku seharusnya yang akan menunjukkan kehebatan pedang api emas dengan membunuh paling banyak pasukan musuh. Desahnya. Hahaha. Bocah itu tampak sangat bersenang-senang dalam peperangan. Tawa Patua Zhao. Bersambung.